Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi bersama Ibu Vina Sofia dalam materi pembelajaran kelas 5 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Dan kali ini kita telah sampai pada pembelajaran kedua. Namun, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika telah selesai berdoa, berarti anak-anak semua telah siap untuk mengikuti pembelajarannya. Indikator pembelajaran kita kali ini adalah sebagaimana yang telah tertera pada tabel berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. 4. Dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Nah, anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengenal organ gerak ketika bersepeda. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh apa saja organ gerak pada manusia dan fungsinya. Sebelumnya, mari kita amati kegiatan berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang mari kita amati gambar berikut ini agar lebih memahami bagian-bagian organ gerak pada manusia. Organ gerak pada manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, organ gerak kepala. Kedua, organ gerak bagian atas. Ketiga, organ gerak bagian bawah. Yang pertama, yang paling atas adalah tulang tengkorak, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang telapak tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang selangkah, tulang belikat, tulang hasta, tulang pengintil, tulang jari tangan, tulang betis, dan tulang kering. Nah, anak hebat, itulah organ gerak atau rangka yang ada pada tubuh kita. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri dari beberapa tulang. Nah, berikut ini adalah gambar rangka tangan. Marilah kita mengenali satu persatu dan fungsinya. Yang pertama, tulang hasta. Tulang hasta bersama dengan jari-jari berfungsi dalam memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Kedua, tulang lengan atas. Tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Ketiga, tulang pengumpil. Fungsinya adalah yang pertama untuk menghubungkan tulang jari dan tulang pangkal tangan. Keempat, tulang telapak tangan. Fungsinya sebagai penguat
dan letak melekatnya otot yang berada di telapak tangan. Selain itu, sebagai pembentuk tangan jari dan di antara tulang, terdapat sendi yang memungkinkan untuk jari dan tangan bergerak leluasa. Yang kelima, tulang pengungking. Fungsinya menyambungkan bagian siku dan tangan di sisi ibu jari. Nah, tugas anak ibu sekarang adalah memegang atau mengenali pada tubuhnya manakah bagian tulang lengan manusia. Selanjutnya, marilah kita mengenal lebih jauh tulang kaki pada manusia dan fungsinya. 1. Tulang paha. Tulang paha berfungsi sebagai tempat produksi sel darah merah pada sumsum tulangnya. 2. Merupakan tulang terbesar dan tulang terkuat dalam tubuh. Ketiga, sebagai penghubung tubuh bagian pinggul dan lutut. 4. Bersama lutut, tulang paha dapat membuat sendi kondilar. Kedua, tulang kering. Tulang kering berfungsi sebagai penghubung lutut ke pergelangan tangan kaki, membentuk bagian dari kerangka kaki bagian bawah, dan tulang ini sebagai pikulan terberat pada tubuh agar dapat tetap berdiri. Ketiga, tulang betis. Fungsinya menopang berat tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Keempat, tulang pergelangan kaki. Fungsinya untuk memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Untuk melangkah dan dapat berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. 5. Tulang telapak kaki. Fungsinya menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Keenam, tulang jari kaki berfungsi untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri, agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Jari kaki juga terus menyesuaikan diri dan berusaha supaya tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Nah, anak-anak, demikianlah fungsi dari tulang pada kaki manusia. Nah, anak hebat, kalian telah mengenal organ gerak pada manusia. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah anak ibu bersyukur atas semua itu? Bagaimana caranya kita bersyukur? Nah, agar kalian menjadi anak yang tak lupa bersyukur, bacalah bacaan berikut ini. Kemudian, mari kita tentukan ide pokok setiap paragrafnya. Cerita yang kamu baca inspiratif, bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan anak ibu semua? Setelah membaca bacaan ini, hendaknya kita bersyukur karena masih diberikan kelengkapan organ gerak. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga telah belajar bagaimana cara menentukan ide pokok pada sebuah bacaan. Sebagai contoh, Ibu berikan untuk paragraf yang pertama, ide pokok bacaannya adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Untuk paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, silakan anak ibu kerjakan pada buku latihannya.
Asik sekali ya aktivitas membaca ini, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksi sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku. Cover terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nah, anak hebat, selanjutnya kita akan mengenal unsur-unsur pada sebuah cover buku. Yang pertama, judul. Judul harus dibuat semenarik mungkin dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Kelima, kita harus menyertakan gambar yang menarik. Keenam, terdapat sinopsis atau ringkasan isi buku pada sisi belakang. Ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, anak hebat, demikianlah pembelajaran kita pada pembelajaran kedua subtema 2 ini. Kita telah belajar tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Kita juga telah belajar menentukan ide pokok pada paragraf sebuah bacaan. Ketiga, kita juga telah belajar tentang cover sebuah buku. Untuk selanjutnya, demi mengasah kemampuan kalian, kerjakanlah latihan atau lembar tugas siswa berikut ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga anak-anak ibu bisa selalu bersemangat dalam belajar, walaupun belajar di rumah.